tentang Kalisat Tempo Dulu yang keempat. Teman-teman muda, Apik dan kawan-kawan mengambil tema arsitektur mungkin karena mereka menyadari di setiap pagelaran Kalisat Tempo Dulu, baik di tahun yang pertama, kedua, dan ketiga, itu selalu tidak lepas dari hal-hal yang sifatnya ruang ingatan, arsitektur. Mereka hidup di dalamnya dan menjadi wajar bila hari ini mereka mengangkat tema tersebut. Dan dari tema arsitektur mereka belajarnya melalui media sosial, YouTube, dan sebagainya. Dan lepas dari itu, karena mereka tidak mengenal salah satu arsitek pun di Kecamatan Kalisat, maka mereka banyak belajar dari para tukang bangunan seperti Pak Pon dan sebagainya. Yang menjadi menarik dari pagelaran tahun keempat ini untuk KTD atau Kalisat Tempo Dulu adalah teman-teman Fanggi, Apik, dan kawan-kawan berani menampilkan arsitektur pajudun atau rumah merpati. Karena apa? Ternyata ruang-ruang arsitektur itu tidak hanya bicara tentang manusia ketika di Kalisat dan sekitarnya, tetapi juga bicara tentang rumah untuk hewan, rumah untuk merpati. Ternyata untuk rumah merpati aja ada filosofinya dan sebagainya. Dan dari mana mereka belajar? Mereka belajar terhadap dari warga Kecamatan Kalisat yang terdiri dari 12 desa. Dan saya kira ini menjadi menarik, menjadi kekuatan Kalisat Tempo Dulu. Selain mereka mandiri secara dana, urunan, bikin kaos, bikin tas, bikin gantungan kunci sendiri, dijual pada teman-teman sendiri atau ditawarkan kepada warga dengan jujur bicara tentang ini, ambil laba sekian untuk ini, dan ini. Yang menjadi menguatkan teman-teman adalah bagaimana cara mereka mengumpulkan arsip-arsip arsitektur, baik foto-foto maupun artefak-artefak, sisa-sisa reruntuhan bangunan yang bahkan bangunannya sudah tidak ada sekarang. Dan saya kira Kalisat Tempo Dulu yang keempat mengambil tema di saat yang tepat, di saat banyak instansi di Kecamatan Kalisat sedang mempercantik dirinya. Ada puskesmas, ada rumah sakit daerah Kalisat, ada juga yang sedang diratakan dengan tanah seperti Kawedanan. Sedangkan teman-teman muncul di waktu yang tepat, maksud saya begitu. Mereka bikin KTD 4 dengan tema arsitektur. Anak-anak tuh ya banyak belajar waktu cari info tentang arsitektur, cari foto, cari bangunan-bangunan yang masih tua gitu, terus diwawancarai sama anak-anak. Terus anak-anak lu tahu kan, anak-anak tanya alasannya kenapa kok rumahnya tetap gini. Ada yang bilang kayunya kuat, tidak bisa dipurup kayu sekarang, kayak bilang gitu. Jadi banyak pengetahuan bagaimana orang-orang dulu sukanya arsitektur kayak apa, terus orang-orang dulu bangunannya bentuknya
tuh sukanya yang kayak apa tuh, anak-anak banyak belajar dari situ, banyak tahu lah, banyak memperbandingkan sekarang sama dulu. Malah yang tetap kuno ini musola itu Musola di dalam, di depannya kantor Telkom ada masuk gang itu kan ada musola itu tetap kuno itu anunya, cuma di dalam dia musola lama ya. tetap kuno itu, yang cuman musola aja itu Masih ada itu. ada sampai sekarang, tetap ada itu. Depannya Telkom ya. Iya, depannya Masuk, Telkom, masuk ada tingkat kalau ya, nggak terus salah. ada rumah-rumah terus itu ya nggak panggung. Iya. Enggak panggung. Itu kuno itu, cuman di dalam tempatnya. Kemarin kan diundang temen, dikasih lihat foto-foto yang monumen Gerbang Maut ini. Terus penasaran aja, soalnya kan aku juga banyak ngulik arsitektur khususnya. Jadi penasaran apa sih yang teman-teman kerjain di sini, pengen datang aja. Terus ya beberapa materinya sempat disebarin sama temen kan, sama Mas Ayos. Terus ngelihat kok menarik, ada pameran arsip arsitektur tapi yang ngerjain bukan arsitek. Sebenarnya aku lebih mikir gimana caranya teman-teman bisa ngangkat ini jadi pengetahuan buat orang lain juga gitu. Jadi artinya nggak berhenti di konsumsi teman-teman sendiri atau di desa ini sendiri, karena menurutku penting ya pendekatan ini tuh kalau misalnya jadi dan berkelanjutan beberapa tahun ke depan atau semakin meningkat materinya dan semakin banyak yang terlibat, model riset arsip seperti ini tuh bisa dikembangkan di tempat lain gitu. Artinya warga sendiri yang nyari arsipnya, warga sendiri yang ngunyah arsipnya, warga sendiri yang interpretasikan isinya, pengetahuannya mereka sendiri yang konsumsi. Nah, menurutku itu model yang sangat penting, karena dominasi arsip, khususnya arsitektur ya, karena aku ngomongin arsitektur, itu sedikit, minim banget arsip arsitektur di Indonesia, dan narasinya sebagian besar di kota-kota besar, Jakarta, Bandung, Surabaya gitu-gitu. Nah, yang kecil-kecil, kota-kota kecil gini kan nggak kalah pentingnya ya. Maksudnya kayak ngomongin monumen gitu, terus ada bangunan-bangunan yang sebenarnya juga posisinya kalau dilihat gayanya tuh juga gaya bangunannya nggak sembarangan gitu, ada faktor ketukangan, craftsmanship. Terus kayak misalnya pagupon yang di belakang itu juga secara teknik bikinnya nggak gampang gitu. Nah, hal-hal yang kayak gitu perlu didistribusikan sebagai pengetahuan ke tempat-tempat lainnya gitu sih menurutku. Jadi KTD menurut saya adalah hal yang sangat luar biasa. Seandainya ini bisa ditiru oleh pemuda-pemuda yang lain, ini menjadi hal yang bagus. Harapan tentu harus lebih besar daripada kenyataan yang bisa dicapai. Harapan saya KTD ini bisa menjadi satu hal yang rutin, semakin lengkap baik tema maupun bahan, alat, dan semuanya bisa mengundang media ini penting untuk menyebarluaskan apa yang kita suguhkan. Semakin luas jangkauannya, bukan hanya Jember, bisa Jawa Timur, Indonesia, dunia. Ini harapan harus lebih besar dari apa yang akan kita capai, dunia bahkan itu. Teringat masa lalu yang jelas teringat masa lalu. Terus apa mah? Ya senang, kagum juga hasil karya adik-adik itu. Makanya ya dilanjutkan tiap tahun. Menjadi acara rutinitas ya, rutinan. Jadi Kalisat punya acara spesial.